Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Kebanyakan kita hanya tahu yang namanya hari Sabat itu hari sucinya umat Yahudi. Itu saja, itu simbolik. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Yahudi, bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Yahudi itu orang yang sudah mendapat petunjuk. Itu bahasa Quran. Kata Ustadz Syaiful Karim. Istilah Yahudi itu bukan menunjuk kepada golongan kelompok atau bangsa tertentu, tetapi adalah sebutan bagi orang-orang, jiwa-jiwa yang sudah mendapat petunjuk. Itu pesan yang tegas disampaikan oleh Ustadz Syaiful Karim. Jadi jika Anda dan saya sudah mendapat petunjuk atau mendapat hidayah, maka menurut Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Syaiful Karim, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang Yahudi. Itu bahasa Al-Quran. Nah sahabat-sahabat, bagaimana dengan bahasa Bible atau Alkitab? Oke, without wasting time, tanpa buang-buang waktu, teman-teman yang punya Bible atau Alkitab silahkan langsung meluncur buka ke surat Roma pasal yang kedua ayat 28 sampai 29 tentang istilah Yahudi. Paulus kepada jemaat di Roma mengirim surat, yaitu di Roma 2 ayat 28 sampai 29. Demikian tertulis. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Perhatikan ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati, the true Jews, orang Yahudi yang asli, yang sejati, yang sungguhan. Perhatikan. Ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah sahabat-sahabat, very clear ya, sangat jelas ya. Pesan Roma 2 ayat 28 sampai 29 ini ternyata sama persis dengan pesan yang disampaikan oleh Ustadz Syaiful Karim, bahwa ketika kita bicara tentang Yahudi, makna Yahudi yang asli itu bukan menunjuk kepada lahiriah, kepada suatu kaum atau bangsa, tetapi orang-orang Yahudi yang asli adalah orang-orang yang rohani,
orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Nah, jadi sahabat-sahabatku, dalam hal ini kita melihat ada kalimatun sawa, titik temu, persamaan antara pesan yang diberikan oleh Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Syaiful Karim, sama pesannya dengan yang tertulis di Bible sebagaimana disampaikan oleh Paulus dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sebagai ilustrasi teman-teman, kita sering mendengar kata Jawa. Apa yang ada dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata Jawa? Oh, itu nama suatu suku. Oh, Jawa adalah nama suatu pulau. Oh, Jawa adalah nama suatu kelompok, atau apapun yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi sadarkah Anda bahwa sebenarnya makna dari kata Jawa itu jauh daripada sekedar nama pulau, nama bangsa, nama suku, nama bahasa. Sebab arti dari kata Jawa itu sebenarnya adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mendapat pencerahan jiwa. Maka disebut sebagai wong sing wis Jawa atau manusia yang sudah Jawa. Orang bisa disebut Jawa adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang sudah sungguh-sungguh memahami sangkan paraning dumadi. Dari mana dirinya berasal, untuk apa dirinya hadir di muka bumi ini, dan kemana dia akan kembali. Itulah orang-orang yang sudah Jawa. So, whatever your nations, whoever you apapun suku bangsa Anda, siapapun diri Anda, are you Europe? Are you American? Are you Arabic? Are you Asian? Are you Australian? African? Whoever you are, whatever you are, if you already understand well and got consciousness, jika Anda sudah betul-betul memahami dan menyadari siapa dan apa hakikat diri Anda, mau Anda orang Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Australia, orang Arab, siapapun Anda, kalau Anda sudah betul-betul paham sangkan paraning dumadi, sudah ngerti jati diri Anda, maka Anda adalah Jawa. Kita adalah Yahudi jika kita termasuk orang yang sudah mendapat petunjuk. Kita adalah Jawa jika kita termasuk orang-orang yang sudah tercerahkan. Nah, sahabat-sahabatku, orang-orang yang sudah Yahudi alias mendapat petunjuk, atau sudah Jawa alias sudah ngerti tujuan hidupnya, hakikat jati dirinya untuk apa, inilah juga yang disebut sebagai orang Hindu Dharma. Hindu Dharma itu bukan merek agama. Hindu Dharma adalah perjalanan hidup seorang manusia yang sudah mengerti Dharma. Ya, jadi kalau orang sudah Yahudi atau sudah Jawa, dia juga pasti sudah menjadi pelaku Hindu Dharma. Hindu itu adalah ajaran kehidupan. Dharma itu adalah panggilan jiwa. Atau dengan bahasa lainnya, orang yang menjalani sunatullah. Ya, jadi misalkan kalau bakat Anda dari kecil memang suka musik, kemudian Anda menjadi pemain musik, menjadi penyanyi, itu artinya Anda sedang melakukan dharma, panggilan jiwa Anda. Anda menjalani hidup Anda, menjalani Hindu, kehinduan Anda, melakoni dharma. Itulah pelaku Hindu Dharma. Nah, orang-orang yang sudah Hindu, yang sudah Jawa, yang sudah Yahudi, ini juga bisa disebut dalam bahasa Arab orang-orang yang sudah berserah diri alias aslima atau Islam. Jika bakat Anda dari kecil suka masak, kemudian Anda menjadi seorang chef, itu Anda sedang melakukan dharma.
Jika panggilan jiwa Anda dari kecil Anda suka menolong orang, membantu orang, kemudian Anda terlibat dalam hal-hal yang sosial, misalkan jadi perawat, jadi dokter, jadi pekerjaan-pekerjaan yang menolong masyarakat, itu Anda juga melakukan dharma. Anda sedang menjadi Yahudi, Anda sedang menjadi Jawa, Anda juga sedang menjadi Islam alias berserah diri. Hanya orang-orang yang sudah betul-betul Islam atau berserah diri yang bisa melakoni hidup sesuai dengan panggilan jiwanya. Jadi ibaratnya burung. Burung itu Islam. Dia tidak ingin berenang seperti ikan. Ikan, dia itu Islam. Ikan tidak ingin terbang seperti burung. Tapi masing-masing akan melakukan sesuai dengan sunatullah. Itulah Hindu, itulah Islam, itulah Jawa, itulah Yahudi. Dan itulah juga yang bisa disebut sebagai Buddha atau orang yang sudah tercerahkan. Ya. Buddha itu artinya orang yang sudah tercerahkan. Nah, Jawa artinya juga orang-orang yang sudah tercerahkan. Yahudi juga artinya orang-orang yang sudah mendapat petunjuk, sudah tercerahkan. Begitupun dengan Aslima atau Islam adalah orang-orang yang berserah diri. Mengapa dia bisa berserah diri? Karena sudah Buddha alias sudah tercerahkan. Sahabat-sahabatku, sebagaimana Hindu yang asli bukan merek agama, Islam yang sejati juga bukan merek agama, Yahudi yang sejati juga bukan merek agama, Kristen yang sejati juga bukan merek agama, Jawa yang sejati juga bukan merek suatu pulau atau kelompok tertentu saja. Nah, demikian juga dengan Buddha. Buddha yang sejati bukan merek agama. Izinkan dengan segala hormat pada kesempatan ini saya juga menegaskan bahwa menjadi Buddha yang asli itu bukan berarti Anda harus kepalanya pelontos, gundul, hanya boleh pakai baju tertentu ya, seperti Mbah Dalai Lama dan kawan-kawannya ya, seperti biksu-biksu yang suka bertapa, menyendiri, pakai baju khusus, kepala harus gundul, tidak boleh pakai celana jin, tidak boleh pakai jaket kulit, tidak boleh punya istri, tidak boleh memegang uang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan, teman-teman. Sesungguhnya Buddha yang sejati adalah orang-orang yang sudah betul-betul tercerahkan, yang sudah tidak ada lagi kemelekatan terhadap apapun. Dia sudah menjalani hidupnya secara dharma. Dia sudah ngerti sangkan paraning dumadi, sudah menjadi Jawa, sudah selalu mendapat petunjuk alias menjadi Yahudi, selalu berpasrah diri alias Islam. Itulah Buddha yang sejati. Sehingga seorang Buddha yang sejati, dia tidak lagi melekat. Artinya mau pakai celana jin ya tidak apa-apa, tidak pakai celana jin juga tidak apa-apa, pakai jaket kulit ya tidak apa-apa, tidak pakai jaket kulit ya juga tidak apa-apa. Ada mobil tidak apa-apa, tidak ada mobil juga tidak apa-apa. Diberi uang tidak apa-apa, tidak diberi uang juga tidak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Ada istri, oh tidak apa-apa. Tidak ada istri juga tidak apa-apa. Ada suami tidak apa-apa. Tidak punya suami juga tidak apa-apa. Punya anak tidak apa-apa, tidak punya anak juga tidak apa-apa. Itu artinya tidak melekat pada apapun. Tetapi kalau Anda, saya harus tidak punya suami, saya harus tidak punya istri, rambut saya harus gondol, saya harus tidak pakai baju kulit, saya tidak boleh pakai baju dari kain jin, itu justru Anda masih melekat dengan benda-benda dan konsep-konsep. Buddha yang sejati atau orang yang sudah betul-betul tercerahkan, dia tidak akan melekat kepada apa-apa. Diberi istri ya tidak apa-apa. Mau diberi is one, is two, is three, is four, is five, is six, is seven dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi tidak diberi istri, tidak diberi is one, tidak diberi is two dan sebagainya, juga tidak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Demikian juga dengan istilah aslima atau Islam. Sahabat-sahabatku,
makna dari Islam yang sejati itu sama sekali bukan merek suatu agama seperti yang zaman sekarang disangka oleh banyak orang. Islam yang sejati adalah setiap jiwa yang betul-betul sudah Buddha alias sudah tercerahkan, sudah melakoni Hindunya, sudah melakoni Dharmanya, sudah menjadi Yahudi, sudah menjadi Jawa. Itulah Islam atau orang yang berserah diri yang sejati. Bahasa Indonesianya berserah diri atau berpasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya Islam. Islam yang dimaksud di dalam Al-Quran jelas bukan merek suatu lembaga agama. Tapi Islam adalah sikap hidup yang berserah diri. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, Itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Maka sahabat-sahabat, kalau kita membaca misalkan di dalam surat Ali Imran. Di dalam Ali Imran ayat 85 dikatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Di ayat 19 dikatakan, ini ayat yang terkenal. In adina indallahil Islam. Tidak ada din yang diterima di sisi Allah selain Islam. Nah, banyak orang menyalahpahami ayat ini. Baik Ali Imran 19 maupun Ali Imran 85. Disangka oleh banyak orang kata Islam di ayat 85 dan 19 ini sebagai sebuah merek agama. Padahal sesungguhnya tidak. Kalimat yang diterjemahkan sebagai barang siapa yang mencari agama selain Islam harusnya dipahami sebagai barang siapa yang bergaya hidup selain berserah diri. Itu yang tidak akan diterima. Ya, jadi in adina indallahil Islam. Tidak ada gaya hidup atau tidak ada cara hidup, tidak ada aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Jadi ketika hidup Anda berserah diri, Anda bangun tidur berserah diri, Anda mandi berserah diri, Anda makan, minum, menjemput rezeki, segala sesuatu Anda lakukan dalam kondisi berserah diri. Itulah Islam. Itulah sikap hidup atau din yang diterima di sisi Allah. Itulah yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, untuk kita memahami ayat 85 dalam surat Ali Imran. Barang siapa yang mencari din atau sikap hidup selain aslima atau berserah diri, maka tidak akan diterima. Ini kita tidak bisa lepas dari ayat 84, teman-teman. Ketika Anda membaca surat Ali Imran 85 dengan teliti, tidak lepas dari ayat 84 dan juga ayat 83-nya, itu menjadi sangat jelas bahwa makna dari kata Islam yang dimaksud di ayat 85 sama sekali bukan merek suatu lembaga agama. Tapi kata Islam di situ adalah sikap hidup berserah diri. Di ayat 84 Anda bisa baca, dikatakan bahwa orang-orang yang disebut Islam di situ adalah bukan hanya pengikut Nabi Muhammad saja, tapi juga ada Ibrahim atau Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Yakub ini nenek moyangnya bangsa Israel ya. Kemudian ada juga Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ada juga Nabi Musa dan semua para nabi. Nah, jadi orang-orang yang disebut sebagai Islam atau berserah diri itu adalah para nabi dan semua orang-orang suci. Dan jika kita membaca dengan teliti ke ayat 83-nya, akan semakin jelas lagi bahwa yang dimaksud sebagai Islam alias berserah diri itu bukan hanya manusia. Di Ali Imran 83 tegas dikatakan langit dan bumi pun Islam. Jadi udara, awan, hujan, geledek, sinar matahari, semua itu Islam. Demikian juga dengan segala sesuatu yang ada di bumi.
binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua ini adalah Islam. Termasuk pohon beringin di belakang saya ini. Ini juga Islam. Dia berserah diri. Nah, sahabat-sahabatku, begitulah Islam yang hakiki, Yahudi yang hakiki, Nasrani yang hakiki, Hindu yang sejati, Buddha yang sejati, Jawa yang sejati. Semuanya adalah satu hakikat. Yahudi, Jawa, Hindu, pelaku dharma ya, Buddha, Nasrani, atau Kristen, Islam, semua adalah satu hakikat. Jadi, setiap orang yang sudah memahami hakikat Yahudi yang sejati, Jawa yang sejati, Islam yang sejati, Hindu yang sejati, Nasrani yang sejati, Buddha yang sejati, niscaya akan selalu berbahagia. Disebut sebagai Jawa, ataupun Hindu, ataupun Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Islam, ataupun Buddha. Nah, jadi sahabat-sahabatku, jika atau ketika makna dari Islam dipersempit atau dibonsai sebagai merek agama, makna dari Yahudi kita persempit sebagai suatu kelompok bangsa, makna dari Nasrani juga kita persempit, makna dari kata Jawa juga kita persempit, makna dari kata Hindu juga kita persempit, makna dari kata Buddha juga kita persempit, maka masalah terjadi, kekacauan terjadi. Sekali lagi, ketika makna dari Jawa, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, Nasrani kita persempit, kita bonsai, maka masalah terjadi, kekacauan terjadi. Itu. Oke sahabat-sahabatku, sekian dulu video pada kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alehim shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam Nusantara Jaya.